真是无趣。 Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Keke. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sekarang pertempuran telah berakhir dan reruntuhan telah kembali tenang. Meski sangat terpencil, namun ibarat gambaran sejarah kuno, dipenuhi nafas waktu dan masih membuat orang merasakan konsepsi artistik yang tak terlukiskan. Dengan bantuan Tuan Muda Shio akan lebih mudah bagi kita di masa depan. Mengapa Tuan Muda tidak menggunakannya lebih awal? Shio Zhan bercanda. Itu karena Anda tidak memiliki sepasang mata yang indah. Benar, lihat Ziying, kita yang sangat cantik dan menawan. Namun Shio Zhan masih menunggu Nan Erming mengubah jenis kelaminnya. Feng Feng menambahkan. Mengingat Anda biasanya tidak berbicara, saya tidak berharap Anda berbicara begitu akurat. Kata Le Salong bercanda kepada Feng Feng. Mendengar itu semua orang tertawa dan berbicara, tetapi mata Nan Erming sangat tertekan dan dia ingin membunuh seseorang. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Feng Feng membuat alasan yang lemah, mengatakan bahwa dia akan melihat luka Xiaoyan dan melarikan diri. Xiaoyan berdiri tidak jauh dari situ. Kecuali wajahnya yang sedikit pucat, dia baik-baik saja. Mendengar ucapan bercanda semua orang, dia tidak bisa berhenti tertawa. Kali ini, inti sihir yang ditembakkan oleh para penyihir centur dan esensi darah dipanen dengan cukup baik. Sayang sekali, kulit tembakan penyihir centur ini tidak terlalu bagus. Xiaoyan merasa sangat menyesal dan menghela nafas. Pertahanan kulit sentur Wuxi sangat buruk sehingga tidak cocok untuk pelindungan bagian dalam. Jadi saya harus menyerah. Tuan Muda Shio, Anda masih belum puas. Banyak sekali panen kita, jadi Anda seharusnya puas. Shio Zhan memeluk banyak inti sihir dan tersenyum lebar. Iya, esensi dan darah binatang hijau itu juga terbuang. Sayang sekali, jumlahnya banyak sekali. Le Salong menggemakan Xiaoyan, membuat Shio Zhan memutar matanya. Orang-orang ini sepertinya sudah lama lupa bahwa mereka sedang dikejar oleh sekelompok serangan yang berbahaya. Setelah menyelesaikan medan perang, semua orang terus bergerak maju. Di ujung reruntuhan kota kuno terbentang, ditutupi debu tebal sepanjang jalan. Lampu perunggu kuno di kedua sisinya sudah lama kehilangan kecemerlangannya. Dan mereka sekali melihat beberapa pohon kuno. Batang utamanya berlubang, membuat orang-orang rasakan hilangnya waktu dan perubahan tahun. Potongan-potongan istana telah lama menjadi runtuhan. Tidak peduli seberapa megah, luas dan megahnya di masa lalu, mereka akhirnya hancur. Hanya menyisakan puing-puing di tanah. Saat semua orang berjalan, mereka terkejut dan merasakan perasaan aneh di hati mereka. Seolah-olah segala sesuatu di depan mereka sudah sangat lama sekali dan sepertinya telah mengalami pengendapan sejarah. Di sepanjang jalan, debu berterbangan dan Xiaoyan serta yang lainnya bertemu dengan banyak binatang ajaib, termasuk monster harimau yang pandai menyerang. Tapi harimau emas Shio Zhan memiliki pertahanan yang luar biasa. Saat elang emas petir yang menakutkan dan belut tanah raksasa yang ada di sana berukuran 10.000 kaki. Nilainya berkisar dari tahap awal bintang 5 hingga tahap akhir bintang 5. Dan jumlahnya bervariasi. Setiap orang berjuang keras sepanjang jalan dengan darah mengalir sepanjang jalan pertahanan. Keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan, pembunuhan kilat ekstrim Le Salong dan Ziying, pembunuhan kelompok Feng Feng yang kejam dan gas beracun Nan Erming yang tak tertandingi. Pikiran terhubung berulang kali sehingga kemenangan diraih berulang kali dan banyak sekali keuntungan yang didapat berulang kali. Perjalanan di dunia fantasi ini sungguh mengasihkan. Xiaoyan bersandar di dinding, bernafas dengan berat, membersihkan noda darah di tubuhnya dan menyeka sarung tangan emas gelap hingga bersih. Panennya cukup banyak dan pertarungannya juga sangat seru. Saya merasa kemampuan bertarung saya yang sebenarnya menjadi lebih kuat. Mata Nan Erming masih mempertahankan kegembiraan pertempuran dan wajahnya yang pucat dipenuhi dengan kemarahan yang langka warna.
Kita kesakitan dan bahagia di saat yang sama. Le Salong sambil berbicara, menelan pil dan merasakan luka yang akan segera pulih. Haruskah kita sedikit kejam? Ini seperti belalang yang lewat, tidak meninggalkan apapun. Ziying tersenyum dengan sepasang mata hijau muda, sejernih dan seterang genangan air biru, masih mengamati dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan tidak ada kewaspadaan sama sekali. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Feng Feng tidak membuat Ziying tersipu sama sekali dan dia mengatakannya dengan percaya diri. Namun Xiaoyan terhibur oleh semua orang dan saat dia hendak berbicara, hatinya tiba-tiba bergetar dan dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia berdiri dan melihat ke timur laut arah di luar ilusi. Di luar lembah Guisu, kabut beracun masih menyelimuti. Berlapis-lapis membuat sulit untuk melihat gambaran keseluruhan dan seolah melahap segala sesuatu yang terlihat di lembah. Di lembah Guisu hanya ada sedikit orang di sekitarnya, tetapi saat ini ada seorang wanita yang berdiri. Wanita itu mengenakan gaun putih seperti kain kasa, seolah-olah dia sedang panik. Wajahnya yang cantik tetapi ada lapisan darah yang hilang dari kulitnya, membuatnya tampak sangat pucat. Wanita ini tidak lain adalah Zeni yang datang ke sini siang dan malam tanpa henti sedetik pun. Setelah mendekat akhirnya Zeni merasakan posisi Xiaoyan, jadi dia menghembuskan nafas pelan, meminum sebotol cairan roh bening dan sedikit mengatur nafasnya. Bahkan Zeni yang merupakan Kaisar Do bintang 5 sedikit kewalahan dengan kesibukan yang terus menerus dan wajahnya telah kehilangan warna kemerahan seperti biasanya. Xiaoyan, tunggu saya dan tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Zeni memandang lembah Guisu yang diselimuti kabut tebal. Tanpa ragu sosoknya menghilang dalam sekejap dan memasuki lembah Guisu. Bau lembab hutan dan dahan yang bersilangan membuat orang merasa kesal dan kabut beracun di langit dengan cepat mengelilingi mereka. Tetapi mereka berhenti bergerak sejauh 3 kaki dari Zeni, seolah-olah mereka sangat takut. Pada cahaya hijau menyala di samping Zeni dan manik hijau melayang di udara. Cahayanya mengalir dan pancaran cahaya lembut turun, menutupi sosok Zeni saat dia melintas. Manik-maniknya biasa saja dan bentuknya sederhana, namun transparan dan lembab. Yang mengejutkan adalah lembah Guisu penuh dengan debu dan kabut. Namun manik-manik tersebut tidak lengket, seolah-olah dapat mengisolasi asap. Sebagai Zeni, dia secara alami membutuhkan benda pelindung ini. Dibandingkan dengan Xiaoyan dan yang lainnya, Zeni berjalan di lembah hantu dengan lebih mudah. Melewati hutan kuno, seekor ular terbang berwarna hijau muncul. Taringnya yang gelap terlihat samar-samar di kabut. Zeni tidak berhenti, dia membuat kesalahan dan tangan gioknya terbang melewati tubuh ular hijau itu seperti kilat. Kemudian ular hijau itu jatuh ke tanah. Jelas monster tahap awal bintang 4 secara alami bukanlah sesuatu yang akan diperhatikan oleh Zeni. Tapi anehnya, bagaimana monster bintang 4 berani menyerang Zeni yang merupakan Kaisar Do bintang 5. Saat Zeni bingung, cahaya hijau menyala di hutan dan sinar hijau meliuk-liuk, bergegas menuju Zeni satu demi satu. Sebagai binatang ajaib, nilainya sangat jelas dan umumnya seseorang tidak akan berani menyerang binatang berpangkat tinggi dengan mudah. Namun Zeni sendirian dan ada banyak ular hijau. Dia lapar dan haus dan tidak ragu-ragu untuk menyerang. Suara-suara halus di hutan mencapai telinga Zeni. Zeni menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jejak tangannya berubah, meskipun itu terlihat biasa saja dan tidak ada yang aneh. Namun ribuan tanaman merambat keluar dari langit dan terjalin menjadi jaring, sehingga semua ular hijau tidak dapat lolos dari jaring dan semuanya terikat erat. Tapi Zeni tidak terlalu peduli dan segera pergi. Setelah beberapa saat debunya berterbangan, hijau cahayanya berangsur-angsur memudar dan jaringnya menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul lagi. Ular hijau itu mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi tidak ada jejak mangsanya. Saat melaju kencang, kolam berlumpur dipenuhi bau busuk memenuhi langit, dan semburan getaran logam tiba-tiba terdengar, seolah-olah seseorang sedang mengguncang lonceng perunggu. Tiba-tiba suara lonceng perunggu keluar dari tangan gioknya yang sepertinya memiliki pesona Buddha.
Dengan keras binatang ajaib besar terbang kembali. Sisiknya sehitam tinta. Dengan gerakan acak, suara emas dan besi terdengar terus-menerus. Itu adalah binatang besi hitam petir. Puncak bintang 4 besar, dan itu sangat fleksibel. Jenny merutkan kening dan tangan gioknya berubah. 12 daun hijau terbang berputar-putar, berkilau seperti batu akik hijau. Kemudian sidik jari di tangannya berubah, dan daun hijau itu berubah menjadi 2 menjadi 4, dan 4 menjadi ratusan ribu, sehingga menutupi langit dan matahari. Kemudian awan hijau menjulang dan vitalitas tak berujung mengalir. Meskipun vitalitas tak berujung jatuh di mata binatang besi hitam petir itu, tapi itu tidak lain adalah datangnya kematian. Melihat situasinya tidak baik, binatang besi hitam petir berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Daun hijau sebening kristal membungkus binatang besi hitam petir, seolah-olah telah dibaptis oleh angin dan es. Tiba-tiba terdengar suara klik. Dan ketika daun-daun hijau surut, seluruh tubuh binatang besi hitam petir itu layu, dan ia kehilangan vitalitasnya dan sekarat. Jika Soyen dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Mereka belum pernah melihat Jenny mengambil tindakan sebelumnya, dan mereka tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Jenny memiliki status bangsawan dan aliansi pedang sangat kaya di dunia. Dia sekaya negara manapun, terlepas dari keterampilan bertarung tingkat tinggi atau harta langka lainnya. Jenny jauh dari orang biasa. Ini juga alasan mengapa Jenny hanya memiliki kekuatan Kaisar Do tahap awal bintang 5. Tetapi serangannya sangat ganas dan kerusakannya sangat mencengangkan. Meskipun dia bisa mengalahkan ular hijau dan menghancurkan binatang besi hitam petir dengan setiap gerakannya, Jenny tidak merasa senang sama sekali. Malah alisnya berkerut semakin erat setelah tahu beberapa jauh jaraknya, dan monster-monster itu ada di mana-mana menghabiskan banyak uang. Mungkin itu saja. Jenny memikirkannya, dan dengan kilatan tangannya, tengkorak sebening kristal muncul di telapak tangannya. Tengkoraknya kecil dan prismatik. Dimiliki oleh monster tak dikenal, tapi cahayanya menyebar, menyinari sekeliling dengan cahaya suci dan damai. Energi pertarungan Jenny disuntikkan ke tengkoraknya. Tiba-tiba suara Zen dari tulang putih bergema dengan keras, menyapu dunia biasa. Langit dan bumi bergetar dan cahaya lembut menjadi lebih terang, bersinar terang di sekelilingnya. Dimanapun cahaya mencapai paksaan tak kasat mata dari binatang ajaib tingkat tinggi, memenuhi area sekitar sejauh ribuan mil. Sehingga ada suara kepanikan di sekitar, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Tulang alikor berlian Zen ini sangat berguna. Jenny juga menggunakannya untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa menahan kagum dan tersenyum. Zen alikor berlian adalah monster tahap awal bintang 7. Kekuatannya berada di urutan terbawah di antara monster bintang 7. Namun tulangnya memiliki efek cerah yang besar pada monster level rendah. Jenny juga mendapatkannya sebagai hadiah dan belum pernah digunakan. Dengan pengedaran kuno dan tengkorak alikon berlian Zen membuka jalan, Jenny melakukan perjalanan tanpa hambatan. Setelah beberapa hari, dia tiba di dekat tempat yang dimasuki Soyen. Beberapa ratus meter dari tempat Jenny berada, terdapat altar kuno tempat Soyen dan yang lainnya masuk. Xiaoyu berjalan mondar-mandir dengan cemas, tapi Jenny sama sekali tidak menyadari kehadiran Xiaoyu. Di luar altar, gelombang cahaya berdesir, terisolasi di dalam dan di luar. Xiaoyu dan Jenny begitu dekat satu sama lain, tetapi tidak dapat bertemu satu sama lain. Mereka tidak tahu siapa yang menciptakan ilusi ini, atau ilusi ini terbentuk secara alami dan menjadi ruangnya sendiri. Jenny mengikuti jalan yang disebabkan oleh kontrak darah dan yakin bahwa Xiaoyan ada di dekatnya, tapi dia tidak melihat harapan apapun. Hanya lautan hijau luas yang menutupi seluruh area dalam kabut masih ada. Dia mencari kemana-mana sosok Jenny berbalik ribuan kali, namun Xiaoyan masih belum ditemukan. Keringat dingin menetes setetes demi setetes di wajah cantik Jenny dan di leher putihnya. Suasana hatinya berlangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Induksi kontrak darah benar sekali, tapi kenapa saya tidak bisa menemukannya?
Kenapa? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiaoyan? Dalam keadaan bingung, Jenny melambaikan tangannya dengan santai untuk melepaskan kegelisahannya. Dalam kemarahan, bertepuk tangan bagi guntur, membuat daratan kosong berguncang. Seolah ribuan pasukan dan kuda berlari kencang, dan seolah lautan amarah sedang mengamuk. Telapak tangan ini baru saja mengenai perisai altar, dan gelombang cahaya perisai itu menyala. Dalam sekejap, sebuah kabut beracun di langit menghilang dan energi putih susu yang tak ada habisnya menutupi langit sepenuhnya dan bersaing dengan semangat juang Jenny. Semuanya terjadi dalam sekejap dan lembah kembali tenang. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Dan perisai itu tidak terlihat lagi. Hanya kekacauan di tanah yang membuktikan benturan semangat juang tadi. Jenny yang terbang terbalik terkejut dengan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Namun dia berubah dari kekhawatiran menjadi gembira. Ternyata tempat ini adalah ruangnya sendiri. Tak heran dia tidak bisa menemukannya. Tapi setelah pukulan tadi, Jenny terkejut dan terluka. Jelas sekali perisai ini tidak bisa dipatahkan dengan kekuatannya sendiri. Meskipun hari ini ekspresi Jenny tiba-tiba berubah dan menatap ke arah perisai, berharap keajaiban sekecil apapun. Namun keajaiban tidak menguntungkan Jenny. Meskipun Jenny berusaha sekuat tenaga dan semangat juangnya seperti badai, perisainya tetap tidak bergerak. Dan gelombang air beriak seperti sebelumnya, namun tidak meredup sama sekali. Sekarang nafas Xiaoyan begitu dekat, tetapi penghalang itu berada sejauh ujung dunia. Sehingga Jenny tertawa sedih, melawan kekuatan tolak dari penghalang itu dan meledakkan semangat juangnya dengan putus asa, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan. Dia hanya tahu bahwa Xiaoyan dalam bahaya yang serius, tetapi dia tidak menyadari bahwa semburan rasa sakit yang muncul di hatinya sebelumnya tidak lagi muncul benar-benar mati. Kontrak darahnya dengan Xiaoyan, apakah dia masih hidup sekarang? Hanya ada satu pikiran di benaknya, Xiaoyan berada di ruang di dalam perisai, menjalani siksaan hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Jenny terus menyerang perisai itu, lagi dan lagi, menyerang dengan putus asa, seolah-olah dia sedang melampiaskan penyesalan di dalam hatinya. Bahkan air mata telah menutupi pipinya. Pada saat yang sama, energi perisai tampaknya diaktifkan sepenuhnya oleh pemboman terus-menerus oleh Jenny, menyebabkan riak masuk lapisan. Badai energi yang beriak meraung seperti guntur yang teredam, dan seluruh bumi tampak bergetar. Seluruh tubuh Jenny langsung terlempar oleh badai energi, dan darah muncrat dengan liar di udara. Dia tidak bisa menemani kekasihnya menjalani hidup dan mati adalah penyesalan terbesarnya saat ini. Meskipun lukanya tidak fatal, tapi dia sudah kehilangan harapan dan jantungnya berdebar kencang. Xiaoyan, gumam Jenny. Air mata mengalir di matanya. Tubuhnya yang hampir sempurna terjatuh tak berdaya di udara. Apa yang Tuan Muda Xiao melihat? Di dunia fantasi, melihat Xiaoyan memandang ke langit dan tidak berespon untuk waktu yang lama. Lei Salong bertanya dengan prihatin. Xiaoyan memalingkan muka dengan bingung dan menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya baru saja merasakannya, tetapi ketika dia tenang, dia bingung, seolah-olah dia sedang melihat bunga di kabut atau memancing bulan di air. Samar-samar tapi tanpa jawaban. Ketika kontrak darat ditandatangani, indera pendonor akan lebih kuat dibandingkan dengan kontraktor utama. Karena hidup dan mati ada di tangan pihak lain, mereka lebih sensitif dibandingkan manusia dalam hal firasat. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menyadari bahwa Jenny telah tiba. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiaoyan menyapa semua orang. Melihat Xiaoyan tidak memiliki penjelasan, semua orang tidak bertanya apapun. Mereka berdiri diam dan mengikuti Xiaoyan. Setelah berjalan melalui jalan panjang berdebu dan melintasi parit lebar, Xiaoyan dan yang lainnya tidak bisa tidak kagum bahwa ada sebuah kota di dalam kastil kuno. Saling bertautan menjulang ke langit dan sepertinya tidak ada habisnya. Apa itu? Melangkah ke menara observasi yang bobrok, Xiaozan menunjuk ke 3 benteng yang samar-samar terlihat di kejauhan. Benteng ini diselimuti awan dan kabut di antara tembok kota yang menjulang tinggi. Namun penampakannya yang luar biasa, megah, masih dapat terlihat samar-samar.
Ketiga benteng tersebut tersebar dalam bentuk tangga dan yang terkecil jauh dari sebanding dengan benteng lain di kastil kuno. Ziying menatap tajam dan tiba-tiba matanya berbinar. Mungkinkah itu kastil ilusi ini yang sebenarnya? Sangat mungkin. Li Shalong melihatnya dengan hati-hati. Melihat medannya, sepertinya seekor harimau berjongkok di tanah. Ketiga benteng tersebut berada tepat di posisi kepala harimau. Jika melihat momentumnya, mereka menelan dunia dan tekanannya sekuat puncak gunung es. Mereka samar-samar seperti iblis yang ganas, atau seorang komandan yang memimpin ribuan pasukan dengan kekuatan hidup dan mati. Kombinasi ketiganya benar-benar kekuatan mendominasi dunia. Nan Erming dan Feng Feng mengangguk satu demi satu. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Li Shalong masuk akal. Jadi, dua keajaiban api surgawi dan segel roh ada di depan. Feng Feng menjadi heboh. Hanya ada beberapa orang di benua Kaisar Do yang bisa melihat keajaiban itu di titik akupuntur yang sama, dengan mata kepala sendiri. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika memiliki kesempatan untuk menyaksikan keajaiban? Xiaoyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memimpin semua orang untuk melompat ke udara dan terbang menuju benteng di depan. Semakin dekat mereka ke benteng, semakin serius ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka telah diserang oleh monster sepanjang jalan, tapi sekarang terlalu sepi. Begitu sunyi hingga membuat orang merasa aneh dan menyeramkan. Tuan Muda Xiao, mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Feng Feng bergumam sambil jantungnya berdebar kencang. Ya, ini sangat damai. Semuanya harap berhati-hati dan jangan menjauh terlalu jauh satu sama lain, kata Li Shalong sambil merutkan kening. Ada berbagai tanda bahwa tempat ini terlalu aneh. Entah ada monster yang sangat kuat duduk di sini, atau ini adalah tempat teraman di negeri fantasi ini. Kita telah melewati area berbahaya. Yiying sedikit itu bergerak dan dengan tenang menganalisis. Namun, meskipun situasinya idealnya adalah yang terakhir, saya lebih memilih percaya pada yang pertama. Daripada berdoa bahwa ini adalah satu-satunya tanah murni kecil dalam ilusi, lebih praktis berharap agar orang-orang yang duduk di sini tidak akan terlalu mesum. Xiaoyan tersenyum pahit. Pada saat ini tidak ada hal tak terduga yang terjadi sampai mereka mencapai gerbang benteng, dan Xiaoyan serta yang lainnya merasa semakin tidak nyaman. Saat ini rasanya seperti ketenangan sebelum badai, dan badai petir sepertinya akan datang tiba-tiba. Sekarang ada gerbang benteng tertutup rapat, tingginya ribuan kaki, terbuat dari emas hitam dan besi. Melihat ke atas, dinding di kedua sisinya tampak menjorok ke langit, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Seluruh benteng tidak memiliki terlalu banyak dekorasi, hanya gerbangnya yang diukir dengan kata-kata yang padat, yang memancarkan tekanan dan misteri yang tak terlihat. Xiaoyan dan yang lainnya maju untuk mengidentifikasinya dengan cermat, tetapi itu sama sekali tidak dapat dipahami, seolah-olah itu adalah astronomi. Xiaoyan melangkah maju dan mengetuk pintu besi. Suara yang dalam bergema di alun-alun yang kosong, dan lingkungan sekitarnya masih sunyi senyap. Ini terlalu jahat, gumam Xiaoyan, merasa semua ini sungguh luar biasa. Begitu saya jauh lebih khawatir akhir-akhir ini dan saya selalu curiga. Canda Li Shalong mencoba meredakan suasana yang menyedihkan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dentuman pelan, seperti bunyi lonceng yang merdu. Suaranya sangat luas dan khusyuk. Pintu besi yang terbuat dari besi emas hitam perlahan terbuka, memunculkan awan debu yang sangat besar dan gesekan logam pada pintu terbuka berderit, sehingga suara itu mengiritasi gendang telinga semua orang. Debu dan asap menghilang, memperlihatkan aula batu hitam yang luas. Di pilar raksasa yang menjulang tinggi terdapat totem yang membentang ke langit, dan totem tersebut diukir dengan tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di atas aula utama, bayangan hitam berdiri dan kabut menyelimutinya, membuatnya buram. Feng Feng melambaikan tangannya dan menghembuskan angin bertiup. Kabut menyebar ke kedua sisi seperti gelombang, dan yang lain dilihat Xiaoyan, dan yang lainnya adalah sepasang sayap besar.
Sayapnya mulai bergerak dan saat mereka menari dengan lembut, mereka mengeluarkan hembusan angin. Saat angin bertiup, kabut menghilang dan bayangan hitam terlihat jelas di bidang penglihatan Xiaoyan dan yang lainnya. Dia memiliki tubuh singa dan kepala elang. Paruh elang bersinar dengan kilo logam yang dingin. Sayapnya yang kuat diselimuti oleh api ilahi emas, seolah-olah dia mengenakan pakaian perang emas. Monster macam apa ini? Xiaoyan tercengang. Mengenakan bulu emas dengan api ilahi yang membumbung ke langit, ini tampaknya adalah monster tahap awal bintang 6 yang mengaum. Le Salong tampak tenang, tetapi hatinya sedikit terkejut. Ternyata itu monster bintang 6, pantas saja auranya begitu menakutkan. Feng Feng melambaikan tangannya untuk membubarkan kabut dan mendekat. Sekarang ketika dia mendengar bahwa itu adalah monster bintang 6, dia melangkah mundur tanpa disadari, dengan rasa takut yang masih melekat di hatinya. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara bintang 6 dan bintang 5, kekuatan mereka sangat berbeda. Xiaoyan dan yang lainnya dengan erat menggenggam senjata di tangan mereka dan semangat juang mereka semakin tinggi. Ini adalah monster bintang 6 pertama yang mereka temui dalam ilusi, dan itu juga merupakan monster di benteng utama. Setelah pintu terbuka, kabut berangsur-angsur menghilang dan api ilahi emas yang menyala di tubuh monster semakin kuat. Matanya yang tajam memandang orang-orang di depannya dengan acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun di matanya. Semuanya membentuk formasi. Xiaoyan membuka perisainya, kata Xiaoyan, dan penguasa abadi api surgawi memancarkan cahaya ilahi. Dengan mendengus dingin, monster itu bergerak. Sinar cahaya keemasan bersinar sehingga ekspresi serius Xiaoyan dan semua orang belum memadat. Kemudian ratusan cahaya emas sudah menyinari perisai yang dipegang oleh Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat, kekuatan serangan yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya berubah secara dramatis. Kerumunan tidak berhenti, mereka bergegas menuju tembok. Karena daripada diserang dari semua sisi, lebih baik bertarung dengan punggung menempel ke tembok. Sebelum semua orang bergegas ke sudut, perisai Xiaoyan telah mengalami setidaknya 1000 serangan hanya dalam waktu singkat, dengan sudah suram dan hancur. Kulit kepala semua orang mati rasa dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Kecepatan serangan raungan ini terlalu tidak normal. Tidak ada waktu untuk menghela nafas. Di bawah komando Le Salong, semua orang buru-buru bersandar ke dinding, membentuk sudut, saling berhadapan dan melolong dengan marah. Jika monster ini memiliki kecepatan raungan dan serangan yang kuat, pasti memiliki kelemahan di aspek lain. Le Salong menganalisis dengan tenang, tanpa rasa takut. Hanya ada 4 kelemahan: serangan, kecepatan, pertahanan, dan jiwa. Xiaoyan mengangguk. Karena ia memiliki kecepatan dan serangan yang kuat, mari kita coba serangan jiwa dan pertahanannya. Saya pergi dulu dan Xiaoyan akan melindunginya. Xiaoyan mengambil satu langkah, kemudian seni roh darah berlari dengan cepat. Kekuatan jiwa tersapu, kemudian kemarahan Huang Huan digunakan lagi. Seperti air sungai kuning yang mengalir kembali ke langit, dan kekuatan jiwa itu seperti substansi, memenuhi seluruh aula, sehingga sosok itu terbungkus di dalamnya. Saat cahaya kemasan di langit tidak bisa ditemukan dimanapun di air dunia bawah yang tak berujung, dan sosok itu terungkap dengan lolongan marah. Ekspresi acuh tak acuh tiba-tiba mengeras di wajahnya, dan kemudian matanya menjadi kusam dan kehilangan kecemerlangannya. Berhasil! Ji Ying sangat gembira saat melihat ini. Sosoknya melintas dan dia menggunakan keterampilan bertarung tingkat I tingkat lanjut. Saat pedang dingin Ji Ying hanya berjarak 1 langkah dari leher monster itu. Di mata semua orang yang terkejut, karena cibiran beku monster itu muncul lagi. Sambil mencibir, monster itu melebarkan sayapnya dan menjentikkan pedang dingin Ji Ying. Sosok itu langsung menghilang dari pandangan semua orang. Saat dia muncul kembali, sayapnya sejajar seperti pisau dan cahaya pedang menyala dengan cahaya terang, menebas lurus ke arah Ji Ying. Tidak, itu berbahaya. Le Salong berkata dengan ekstrim. Aura hitam dan merah berputar di sekitar duri Jiuling Minglong.
dan titik-titik cahaya bintang terjalin menjadi jaringan menutupi punggung yang menderu. Melihat Zijing dalam bahaya, Xiuzhan dan yang lainnya segera mengepungnya dan bergabung untuk menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam ronde pertarungan tadi, bukan hanya mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi mereka juga dipukul dari depan ke belakang. Pada saat ini, rasa jijik monster itu terhadap beberapa orang berkurang banyak, kemudian membentuk benteng emas perang dan berputar. Rotasi tersebut menimbulkan hembusan angin kencang yang mendorong semua serangan Xiuyan dan yang lainnya ke samping sepanjang jalur tertentu. Dia meraung keluar dari tubuhnya dan bergegas keluar dari pengepungan naik tornado di langit menuju Zijing, yang membuat Xiuyan dan yang lainnya kaget saat melihatnya. Pada saat kritis, bayangan ungu meledakkan ratusan guntur dan kilat. Cahaya petir terbang berubah menjadi ribuan bayangan indah dan melesat ke depan. Dalam benturan emas dan besi, petir tertutup rapat, menutupi kedua tubuh sepenuhnya. Bilah ganda bersinar terang dan sinar guntur bertahan di sekitar bilahnya, menampakkan momentum yang dahsyat dan tak tertandingi. Badai kemunduran. Sebenarnya monster ini bermain dengan angin di depan Feng Feng yang merupakan jiwa Gang Feng. Jadi Feng Feng mendengus dingin, matanya yang tajam menembakkan dua sinar cahaya, dan dengan satu jari, badai yang kuat itu berputar ke arah yang berlawanan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dan monster itu ada di antara mereka. Dan ketika dipukul, sosok seperti hantu itu terhenti dan perlahan muncul. Zijing mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan lingkaran cahaya menyelimuti monster itu dalam cahaya kabur. Duri ganda Le Salong terbagi dan cahaya bintang memiliki ribuan bentuk, kemudian terbang satu demi satu. Setiap cahaya bintang membawa kecemerlangan dan juga membawa sedikit ketajaman. Pada saat yang sama, cahaya bintang mengubur ruang ini. Melihat kesempatan itu, Xiuyan tidak akan melewatkannya. Jadi jejak tangan Xiuyan segera berubah dan kemarahan Huang Xuan meraung lagi. Air dari 9 mata air sangat deras dan mengalir langsung ke dalam jiwa yang melolong. Dalam auman, Nan Erming berubah menjadi ular piton raksasa dan badai yang menggelegar berkemuruh dan kabut hijau bergulung tanpa henti, menelannya dalam mulut besar. Sehingga dalam intervensi, badai membuat monster itu merasa seperti terjebak dalam rawa dan gerakannya melambat. Serangan jiwa Xiuyan membuat monster itu menutup sayap emasnya dan berhenti di udara. Segera cahaya bintang Le Salong dan ular piton beracun Nan Erming mendekat. Xiuzhan tidak mengambil tindakan, tanggung jawabnya adalah melindungi semua orang. Dia melihat cahaya keemasan dari perisai berkedip dan baju besi harimau putih muncul, melindungi semua orang. Ular piton raksasa hijau menelan seluruh aumannya. Aula itu dipenuhi kabut hijau dan asap yang mengepul dipenuhi petir dan cahaya bintang. Hanya cahaya kemasan yang menyala dan menderu berulang kali, tetapi bayangan dan jejaknya tidak terlihat. Semua orang menarik nafas dan saling memandang. Sensasi barusan masih tergambar jelas di benak mereka. Setelah kabut berlahan meredup, Xiuzhan masih belum berani bersantai. Perisainya menyala dengan riak emas dari waktu ke waktu. Zijing dan Le Salong menatap kabut dengan dingin, siap menyerang kapan saja. Nan Erming menjaga Xiuyan dan Feng Feng juga bersiap mengambil tindakan untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba Feng Feng yang berada di dalam perisai, sosoknya pelan menghilang tertiup angin. Jejak tangannya terus berubah dan energi mulai mengembun dengan cepat. Angin kencang dan langit serta bumi tiba-tiba berubah menjadi hitam dan tornado besar lambat laun menjadi samar-samar terlihat di langit. Xiuyan dan yang lainnya sangat terkonsentrasi. Pada saat ini tiba-tiba suara mendesis yang sangat tajam bergema di langit. Cahaya keemasan mengepul di kabut hijau berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya untuk mendorong kabut menjadi beberapa bagian. Darah emas menetes dari udara setetes demi setetes. Bulu emasnya berantakan dan warna asli yang mempesona agak redup. Sepasang mata merah darah menatap Xiuyan dan yang lainnya. Ketidakpedulian dan penghinaan telah lama diterlupakan dan hanya tinggal kemarahan yang ada.
Berapa tahun telah berlalu, dalam ingatan saya tidak pernah merasa malu, tapi kali ini saya dikalahkan oleh beberapa makhluk kecil di depan saya. Di bawah raungan monster itu, semua orang melihat bulu-bulu yang berantakan berterbangan di langit, seolah-olah monster itu ingin merobeknya beberapa orang di depannya, karena hanya dengan menghancurkan mereka, kebencian di hatinya dapat diredakan. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.